Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Samuel Arnoldo Sirini. Saya akan mempresentasikan tugas landasan pendidikan mengenai isu-isu dalam pendidikan. Isu-isu dalam pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban manusia. Pendidikan sejatinya butuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan berkaitan erat dengan berjalannya pembangunan, sebab sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat mempercepat sebab pembangunan kualitas pendidikan sangat maju. Terlihat jelas berbeda dengan kualitas pendidikan di negara berkembang. Perbedaan ini dilihat dari segi taraf hidup masyarakat, yang mana pada masyarakat di negara. Berikut ini yang terkait dengan isu-isu yang menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai permasalahan terkait dengan guru, kualitas guru yang rendah. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang baik agar dapat membangun generasi mendatang yang terbaik. Permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di dunia pendidikan. Bullying merupakan sebuah tindakan tidak terpuji yang bermaksud dengan mengganggu dan menyakiti seseorang yang dilakukan secara sengaja. Bullying dibagi menjadi dua, yaitu bullying secara verbal dan secara fisik. Tindak bullying seringkali terjadi dalam lingkungan pendidikan secara berkelompok. Ada faktor pengawasan guru. Faktor ini menjadi perhatian dari lingkungan pertemanan. D. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang disengaja dengan maksud untuk menjelekkan orang dari segi seksualitas dan disertai dengan pemaksaan atau ancaman. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal maupun secara fisik. Pelecehan verbal maksudnya korban yang dilecehkan melalui perkataan maupun secara fisik. Perkataan vulgar atau yang mengarah pada seksualitas, sedangkan
pelecehan serta fisik adalah korban yang dilecehkan dalam bentuk fisik seperti berhubungan intim dan lain sebagainya. Diskriminasi merupakan sebuah tindakan yang bertujuan memberi perlakuan berbeda dengan orang lain berdasarkan kepentingan, ciri atau karakter seseorang. Dilakukan secara sengaja. Contoh diskriminasi di sekolah umum kepada siswa penyandang disabilitas bagi permasalahan terkait dengan pembelajaran. Jam belajar tidak efektif di Indonesia, memiliki ketentuan jam yang mengakibatkan stres pada pelajar. Akibat materi terlalu banyak, kegiatan pembelajaran kurang inovasi dan kreatif. Penyampaian materi dalam kegiatan belajar mengajar terkesan membosankan. Hal ini disebabkan banyak guru yang belum memiliki kemampuan untuk inovasi dan kreatif. Oleh karena itu dibutuhkan membuat permainan diselipkan pertanyaan. Dalam minat baca pada mengajar, faktor yang mendorong rendahnya minat baca pada pelajar. Di antaranya karena pada pelajar belum menemukan buku yang menarik, kecanduan media sosial, game online, dampaknya tentu berbagai permasalahan terkait secara menunjang pendidikan yang kurang memandai, jumlah sekolah terbatas. Faktor yang memandai alasan mengapa keberadaan bangunan sekolah di wilayah pinggiran atau pelosok memiliki jumlah yang sedikit adalah salah satu karena kurang tanggapan dari pemerintahan. Biaya permasalahan terkait dengan biaya pendidikan yang merupakan suatu hak yang dimiliki semua orang. Hak masyarakat terkait dengan pendidikan sendiri telah diatur undang-undang. Beasiswa miskin untuk mendidik tidak tepat sasaran. Untuk membantu masyarakat memiliki ekonomi bawah agar tetap dapat memperoleh pendidikan, maka pemerintah membuat kebijakan mengenai pemberian beasiswa dibagi menjadi dua, yaitu satu, beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa pintar. Kedua, beasiswa untuk belajar atau mahasiswa
dari keluarga miskin. Kesimpulan, pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sejati dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu pendidikan berkaitan erat dengan berjalannya pembangunan, sebab sumber daya manusia berkualitas dapat mempercepat pembangunan kualitas. Pendidikan sangat maju terlihat jelas berbeda dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain yang berkembang. Perbedaan ini dilihat dan dari segi taraf hidup bermasyarakat yang mana pada masyarakat di negara. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya